Toprak Razgat Ryogo akan menjadi salah satu dari dua pembalap pemula atau rookie di MotoGP musim ini. Berbeda dari jalur umumnya, pembalap asal Turki ini tidak datang dari kelas Moto2, melainkan dari kejuaraan dunia WTSBK. Pembalap tim Pramac Yamaha ini hadir dengan bekal 3 gelar juara dunia yang membuktikan talenta hebatnya. Prestasi tersebut ditambah dengan karisma alaminya membuat semua sorotan tertuju padanya sejak tes pertama di Valencia. Perhatian yang begitu besar ini sempat membuat Toprak merasa kewalahan mengingat ia terbiasa dengan lingkungan pedok WTSBK yang lebih kecil dan kekeluargaan. Dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, sang rookie menceritakan kesan pertamanya saat menunggangi Yamaha. Ia mengungkapkan bahwa segalanya terasa sangat berbeda dibandingkan Superbike. Tes pertamanya terasa sangat menegangkan karena banyaknya orang dan kamera di sekitar garasi, sebuah situasi yang menurutnya aneh dan membuat stres. Namun ia menjelaskan bahwa begitu ia mulai beradaptasi, ia hanya akan fokus pada pekerjaannya dan mengendarai motor. Ia menyadari bahwa adaptasi adalah hal krusial di tahun pertamanya, di mana ia harus belajar mengendalikan motor serta menghafal banyak sirkuit baru. Meskipun ini tantangan besar, ia bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik. Terlepas dari tingginya ekspektasi publik, Toprak tetap realistis bahwa hasil manis tidak akan datang secara instan. Ia menyadari bahwa mungkin ia belum akan bersinar di tahun pertama. Kendati demikian, ia tidak kehilangan harapan dan terus mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia menyebutkan bahwa jika berhasil naik podium di tahun pertama, itu akan menjadi hal yang luar biasa, namun target utamanya sebenarnya adalah musim 2027. Pembalap Turki tersebut juga membandingkan antara motor SPK dan MotoGP. Menurutnya, keduanya sangat berbeda. Mulai dari gaya berkendara yang harus disesuaikan hingga ukuran ban dan karakter mesin yang benar-benar berlainan. Ia menegaskan bahwa karena semuanya serba baru, ia harus terus belajar dan beradaptasi. Menatap tahun 2027, akan ada perubahan besar di MotoGP dengan pengurangan tenaga mesin dan peralihan ban dari Michelin ke Pirelli, merek ban yang sudah sangat akrab bagi Toprak. Ia akan menyebutnya sebagai keuntungan mutlak. Namun mengakui bahwa mungkin ia akan lebih mudah berkendara karena sudah mengenal karakter ban Pirelli. Walaupun begitu, ia yakin pembalap MotoGP lain yang berpengalaman juga akan cepat beradaptasi. Karena faktor pengenalan ban inilah ia merasa proses awalnya mungkin akan lebih mudah baginya. Sehingga ia optimis bisa tampil lebih kuat pada tahun 2027. Toprak juga berharap pabrikan berlogo Garputala tersebut dapat membuat kemajuan dalam pengembangan motornya. Ia menekankan bahwa selain ban, faktor motor juga sangat penting. Ia percaya Yamaha akan kembali kuat pada tahun 2027 karena regulasi baru akan membuat kondisi menjadi setara bagi semua orang, baik dari sisi mesin maupun ban. Ia menutup pernyataan dengan harapan untuk bisa menciptakan beberapa balapan yang istimewa di masa depan. Pembalap pendatang baru atau rookie Diogo Moreira akan berlaga di bawah bendera tim Pro Honda LCR, sementara rekan setimnya Johan Zarco tetap melanjutkan kerja sama dengan Castrol sebagai sponsor utamanya. Perubahan ini menandai berakhirnya kemitraan LCR dengan Idemitsu yang sebelumnya telah terjalin sejak masa Takagi Nakagami pada tahun 2018. Kerjasama tersebut selesai menyusul kepergian Somkia Chantra pada akhir musim lalu. Hingga saat ini, desain corak balap untuk motor Moreira belum diungkapkan. Namun, merek Pro Honda sendiri sebenarnya sudah pernah muncul di ajang MotoGP, yakni saat Steven Bradl tampil sebagai pembalap wildcard di Grand Prix Solidaritas 2024, serta dalam penampilan tim uji HRC oleh Alex Espargaro dan Nakagami musim lalu. Kotaro Shimizu, seorang pejabat eksekutif di Honda Motor Co Ltd, menyatakan kegembiraannya atas tercapainya kesepakatan sponsor dengan Honda LCR di bawah merek Pro Honda. Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini dibangun di atas hubungan kepercayaan yang kuat dengan CEO Lucio Cesinello dan HRC. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh tantangan yang dihadapi Diogo Moreira dan tim Pro Honda LCR mulai musim 2026.
serta akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi bagi kemajuan tim dan pembalap. Kepala tim LCR Lucio Casinello menambahkan bahwa menjalin kemitraan baru dengan Pro Honda yang merupakan merek resmi Honda untuk oli dan produk kimia asli merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi proyek mereka. Ia menegaskan bahwa dengan berbagi nilai-nilai yang sama, program balap ini berkomitmen untuk mengejar keseimbangan yang sempurna antara performa yang kompetitif dan keandalan mesin. Morera yang berstatus sebagai juara dunia bertahan Moto2 dijadwalkan akan segera turun ke lintasan dengan motor RC Tuan Trevi miliknya pada tes shakedown di Sepang yang akan berlangsung dari tanggal 29 hingga 31 Januari mendatang. Dani Pedrosa masih sangat terikat dengan dunia MotoGP. Mantan pembalap Honda ini kini mendedikasikan sebagian besar waktunya sebagai pembalap penguji untuk KTM. Sejak kedatangannya, pabrikan asal Austria tersebut telah berkembang pesat dan meraih hasil yang lebih baik. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Pedrosa membahas masa kini dan masa depannya di KTM serta MotoGP, sekaligus memberikan komentar tentang mantan rekan setimnya. Mengenai kemajuan KTM yang semakin mendekati posisi atas, Pedrosa mengakui bahwa hal itu tidak lepas dari peran tim penguji. Ia menjelaskan bahwa mereka telah mencapai titik di mana pengembangan lebih lanjut menjadi sangat sulit karena level mereka sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya bekerja lebih efisien. Ia mengungkapkan bahwa saat ini mereka memiliki dasar motor yang mengadopsi beberapa elemen dari Aprilia dan Ducati, dan sedang berusaha meningkatkan manajemen ban serta performa kualifikasi secara umum. Menurutnya, memulai balapan dari baris pertama atau kedua adalah kunci utama di MotoGP saat ini. Pedrosa juga berbicara tentang hubungannya yang dekat dengan Pedro Acosta. Ia menilai pembalap muda itu memiliki mentalitas yang sangat kuat, tujuan yang jelas, serta semangat juang tinggi yang harus dimanfaatkan oleh KTM. Pedrosa tidak menampik bahwa musim 2025 sempat berjalan rumit karena masalah finansial tim. Namun ia memastikan kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Ia berharap pada tahun 2026 mereka bisa membuat lompatan besar dan memanfaatkan kecepatan serta energi Acosta untuk memperebutkan podium dan kemenangan. Terkait masalah finansial yang sempat melanda KTM di awal musim 2025, Pedrosa melihat situasi kini sudah lebih stabil pasca kabar akuisisi oleh Bajaj. Ia menyampaikan bahwa pesan-pesan dari manajemen bersifat positif dan menenangkan, sehingga tim pun merasa optimis. Mengenai masa depannya sendiri, Pedrosa menyatakan kecintaannya pada MotoGP. Ia berharap masih ada keinginan dari pihak terkait agar ia bisa terus berkontribusi di MotoGP selama beberapa tahun lagi dalam olahraga yang dicintainya. Meskipun kerap tampil kompetitif sebagai pembalap wildcard, Pedrosa menegaskan bahwa kembali menjalani satu musim penuh sepertinya tidak mungkin. Namun untuk penampilan wildcard, ia tidak menutup kemungkinan. Ia mencontohkan kinerja luar biasa Pol Espargaro tahun ini saat menggantikan Maverick Viñales yang mengalami cedera bahu. Pedrosa menambahkan bahwa mereka sedang berada di masa transisi menuju era mesin 850 cc. Yang mungkin membuka peluang tertentu, namun menurutnya saat ini masih terlalu dini untuk memastikannya.